Panganjali. Ade Putra Mendra, Andika Satria, Mas Ari Laksamana. Siang adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik. Tadi belajar apa sebelumnya? Segala, terus ada lagi? Geografi. Pusing ya sekarang ya? Panas ya? Nah, supaya kita lebih relaksasi ya, coba fokusnya ke depan dulu. Ketika ibu bilang tarik nafas dalam hitungan 4 detik, tahan, lalu buang dari mulut. Ya, oke? Nafas, tahan, 1, 2, 3, 4, buang nafas dari mulut. Yang bilang sama teman waktu tadi, pegang pundak. Tadi pegang pundak. Bilang gini, kamu hebat. Bilang kamu hebat karena setiap individu kita itu sebenarnya hebat. Masing-masing mempunyai kelebihannya masing-masing. Punya hobi, punya karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya kamu punya teman, sebenarnya kamu lihat nih dia bodoh banget sih, gitu kan. Tapi di bidang lain dia mungkin bisa melukis, bisa di bidang olahraga. Jadi kalian melihat teman kalian, wah kamu hebat. Oke? Juga yang minggu lalu. Jadi tujuannya peserta didik harus mampu untuk mengerti tentang pengertian permintaan uang. Yang kedua, kalian juga harus tahu apa itu penawaran uang dan bagaimana ciri-cirinya. Yang pertama itu permintaan uang. Kenapa sih kita harus belajar tentang uang? Kenapa kita harus belajar uang sih sebenarnya? Supaya kita tahu bahwasanya Indonesia itu mengalami inflasi atau deflasi. Itu tujuannya kita untuk mengetahui permintaan uang. Jadi kita permintaan uang itu adalah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat. Sedangkan penawaran uang adalah ada yang bisa bantu ibu? Penawaran uang itu apa? Yang ada dan bisa diedarkan untuk keperluan transaksi masyarakat. Ya, jadi penawaran uang itu adalah uang yang diedarkan oleh bank sentral untuk digunakan oleh masyarakat. Ya. Nah, ibu ada sejumlah video, nanti didiskusikan. Perhatikan video ini, didiskusikan bersama kelompok kalian. Kalian duduknya per kelompok. Sudah duduk bersama kelompok. Tentang masalahnya studi kasus ini saya kasih ke kemudian yang kelompok 2 ya, ini ada mind mapping. Kalian tulis saja intinya sesuai dengan video ditampilkan ya.
Kemudian yang ini, Hongaria itu adalah salah satu negara yang kalah nih saat Perang Dunia Pertama. Sebagai negara yang baru aja kalah perang, kondisi ekonominya tuh lumpuh dan anggaran negaranya juga defisit. Dalam kondisi tersebut, Hongaria tuh butuh uang buat tutupin kekurangan anggarannya sekaligus buat menggerakkan ekonomi negaranya. Coba tebak apa solusi yang dilakukan Hongaria? Yes, Hongaria nyetak uang aja kalah perang. Kondisi ekonominya tuh lumpuh dan anggaran negaranya juga defisit. Dalam kondisi tersebut, Hongaria tuh butuh uang buat tutupin kekurangan anggarannya sekaligus buat menggerakkan ekonomi negaranya. Coba tebak apa solusi yang dilakukan Hongaria? Yes, Hongaria nyetak uang yang banyak banget dan uangnya itu disalurkan ke bank, perusahaan, juga ke masyarakat. Dulu, mata uang Hongaria itu adalah krona. Sebelum Perang Dunia Pertama, $1 Amerika itu setara dengan 5 krona. Terus gimana setelah Hongaria nyetak uang banyak banget? Sekitar 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1924, $1 Amerika itu setara dengan 70.000 krona. Kebayang gak sih? Cuma dalam waktu 10 tahun, nilai. kenapa Indonesia harus utang daripada mencetak uang sekarang? Silakan dikerjakan secara poin-poin pentingnya ya. Bikin jawabannya cetak uang dari materi. Oke? Satu orang aja. Perwakilan dari kelompok. Perhatikan adik-adik. Rangkuman informasi penting yang ada dalam video itu yang pertama ada inflasi di Hongaria, yaitu Hongaria mencetak banyak uang dan dibagikan ke masyarakatnya. Dampak dari pencetakan uang yang berlebihan di Hongaria itu adalah nilai tukar mata uangnya. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Biar kita tutup pembelajaran ini. Sudah? Duduk. Sudah? Nah, kalian sudah belajar tadi mengenai permintaan dan penawaran uang. Bantu ibu satu orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo. Belajar sama-sama untuk mengetahui penawaran dan juga permintaan uang serta untuk mengetahui kenapa sih negara itu masih membayar uang negara tak menyentak soal membayar uang itu untuk menghindari inflasi. Iya benar. Jadi kenapa negara itu lebih memilih utang daripada mencetak uang agar menghindari inflasi?
Iya. Nih, ke pertemuan selanjutnya, Ibu akan mengajarkan kalian tentang indeks harga dan contoh-contoh lain. Oke, sebelum Ibu masuk, kalian baca-baca apa itu indeks harga, agar Ibu langsung ke contoh soalnya. Oke? Oke. Pada asana Paramo Santi.